Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang BK, Sobat Ruang BK dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Ketua Sispala. Dan langsung saja kita perkenalkan Cinta Nabila. Baik, terima kasih Pak Guru atas undangannya. Ya, Hai, perkenalkan nama saya Cinta Nabila Bojajab Senang. Saya selaku Ketua Sispala Stargazer Angkatan ke-15 periode 2024-2025. oke baik. Jadi Cinta Nabila, Pak Guru panggil Cinta Nabila ke sini nih, Pak Guru mau tanya-tanya dulu nih tentang mungkin struktur organisasi ya di Sispala di Mangkutat Sorong ini. Untuk di Sispala ini ada berapa divisi nih? Untuk Sispala Stargazer sendiri itu ada 4 divisi. 4 divisi. Divisi rock climbing, divisi mountaineering, divisi konservasi, sama divisi logistik. Oke, Cinta Nabila bisa jelaskan satu persatu dulu? Dia punya untuk divisi rock climbing sendiri itu tugasnya memberikan materi, mengevaluasi materi, mengontrol jalannya kegiatan. Intinya yang berkaitan dengan lapangan itu RC yang punya tugas. Ya. Kemudian setelah itu divisi yang selanjutnya? Divisi mountaineering. Ya. Divisi mountaineering ini tugasnya mengambil dokumentasi, membuat poster untuk disebarkan ke dalam grup buat kegiatan berikutnya, sama mading, terus mengarsip, menyimpan dokumentasi, mengontrol feed IG. Intinya yang berkaitan dengan kreativitas itu tugasnya mountaineering. Berarti dia kayak humas gitu ya? Iya, betul. Seperti kremanya OSIS. Ya, oke. Iya, itu mountaineering. Terus kemudian divisi selanjutnya? Konservasi. Konservasi itu menjaga, melestarikan, merawat persemaian Sispala di samping Aula Asrama Mangkutat Sorong. Oke, itu yang di ini ya? Iya. Ya? Itu Pak Guru lihat kayak bunga-bunga. Iya, di dalamnya tuh kebanyakan bunga hias. Oke, itu program itu dibuatnya kapan? Program di angkatannya kami. Oh, berarti baru-baru ini aja ya? Iya, itu persemaian ada di angkatannya kami. Oke. Terus divisi selanjutnya? Divisi selanjutnya itu ada logistik, perlengkapan. Perlengkapan. Iya, semisal kalau materi P3K itu logistik yang persiapkan. Seperti dia punya tali temali buat bikin tandu. Dan lain-lain seperti obat-obatan untuk mereka praktek, bivak, siapkan kayu. Ya. Oke, sejauh ini untuk Sispala di Mangkutat Sorong ini punya kegiatan outdoor nggak di luar? Seperti mungkin di taman wisata alam begitu? Untuk sejauh ini belum ada. Tapi kalau di dalam sekolah ini materi-materi apa aja yang sudah pernah dibahas? Flora fauna, P3K, tali temali, SRT, rock climbing, dan konservasi. Oke, materi-materi survival begitu? Iya, survival, bivak. Oke. Berarti untuk pematerinya dari mana aja nih? Mungkin dari BKSDA atau bagaimana? Kalau kita dari kakak-kakak senior, seperti kakak Muil, seperti kakak Iza. Azwar? Iya, kakak Azwar. Oke, kakak Azwar. Kakak Muil, kakak Azwar, itu kakak Muil tuh pernah bawa tali temali. Kakak Azwar itu pernah ngajar kita flora fauna. Sama biasanya kita cari pemateri di luar. Oke. Tapi kalau setahu Pak Guru, Sispala ini kan dia berhubungan dengan alam ya? Iya. Jadi kayak macam hiking gitu. Tapi sejauh ini belum sempat apa ya? Iya, belum sempat karena izin dari sekolah juga susah. Oke, baik. Untuk anggota Sispala aja sendiri nih, Cinta Nabila, di luar pengurus, itu kira-kira ada berapa anggota? Untuk pengurus sendiri itu ada 30 anggota. 30? Iya, 30 dari kelas orang. 11 ke 12? Iya, untuk kelas 12 itu ada 14 orang, untuk kelas 11 itu ada 16 orang. Jadi totalnya semua 30 orang. Untuk anggota lama yang bukan pengurus itu di kelas 12, anggota tuanya ada 5 orang yang bertahan. Untuk yang kelas 11 anggota mudanya itu sekitar ada 8 orang. 8 orang ya? Iya, berarti 38 lah? Iya. Dari yang lama tahun itu? Kalau yang baru kemarin ini, yang perekrutan anggota baru, kelas 10? Bukan 38 kakak, 48. Iya, 48.
Iya. Terus anggota yang baru ini? Anggota baru yang kita rekrut kemarin itu sekitar ada 55 orang. 55? Iya, 50 orang. Berarti- 55 orang. Itu juga belum termasuk yang izin. Oke, berarti peminatnya Sispala ini bisa dibilang banyak ya? Betul, Pak Guru. Oke, Jadi totalnya semua tuh sekitar hampir 100. iya iya. Berarti untuk perekrutan Sispala ini dilakukan tiap tahun ya? Betul, Pak Guru. Tiap tahun. Biasa berapa hari kegiatannya? Sekitar 2 hari, Hmm, iya 2 hari paling maksimal. paling maksimal. Iya, 2 hari. Oke. Untuk dari Cinta Nabila mungkin mau tanya, tadi mau tanya Pak Guru katanya pada saat briefing, apa yang mau ditanyakan? Jadi begini Pak Guru, Nah, kita kan Sispala Stargazer ini kan sudah 15 angkatan sekarang. gimana angkatan? Nah, kita ini tuh kan pemateri, sebelum pemateri kan kita materi pengenalan apa itu Sispala Stargazer. Iya, ini apa namanya, materi lokal lah tentang Iya, Sispala materi lokal, lokal. ya. Nah, Terus, gitu. Kita cuma dapat materi Sispala dibentuk kapan, Sispala disahkan kapan, terus dia punya pelopor siapa, ketua-ketua sebelumnya siapa, ya, dia punya logo Nah. ini tentang apa. Nah, Cinta mau tanya, kenapa pelopor sebelumnya itu memilih bunga tulip sebagai sebagai ini lambang. Iya, nama latinnya Stargazer. Oke, Stargazer. Oke, ini Pak Guru jawab setahu Pak Guru ya. Iya. Kalau setahu Pak Guru itu kenapa bisa di kepala apa namanya, Sispala dari Mankota Sorong ini dia punya nama latinnya Stargazer dari bunga tulip. Itu karena kita lihat dari materi survival, ketika kalau macam kita dalam hutan, filosofinya ya, dalam hutan bunga tulip itu bisa dipakai untuk ambil air minum karena bentuknya yang bulat kan, seperti mangkok gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk kita ambil air minum untuk minum gitu loh. Itu filosofinya aja sih. Kenapa bisa dipakai bunga tulip itu untuk namanya Sispala Mankota Sorong Stargazer itu. Cinta pernah cari-cari juga Pak Guru. Pernah belajar-belajar. Kalau nggak salah tuh Stargazer itu melambangkan simpati. Ya itu beberapa filosofinya ya. Tapi yang paling utama waktu itu kenapa bisa diambil apa namanya, lambang daripada Sispala Mankota Sorong itu bunga tulip ya karena itu filosofinya. Menurut apa namanya, pendiri kita pada saat itu. Kayak gitu aja. Dan setahu Pak Guru, waktu itu Sispala itu mulainya di apa ya? Jadi ceritanya begini ya. Pada saat itu 2008 nih. 2008 itu nggak tahu ya, mungkin beberapa versi beda-beda ya. Tapi kalau yang Pak Guru tahu, itu mulainya Sispala ini hadir mulai pada tahun 2008 nih. 2008. Umur 1 tahun. Iya, 1 tahun. Iya. Berumur 1 tahun. Oke, ya 2008 tuh baru mulai dibentuk nih. Itu awal mulanya namanya Kakek Arik Senggara. Dengan temannya itu nama Kak Alwan Moha. Mereka berdua itu yang 3 sekawan kalau nggak salah. Iya, sama Kak Fadli, ketua OSIS kan waktu itu. Abdul Rashid. Tapi awalnya mereka dua ini nih yang punya apa namanya? Punya pikiran, punya Iya, ide. punya ide untuk memasukkan kegiatan ekskul Papala. Waktu itu namanya Papala di Mankota Sorong. Cuman pada saat itu berjalannya waktu, mereka juga minta bantu Kak Fadli ya sebagai ketua OSIS pada saat itu untuk masuk ke kepala sekolah, kepala madrasah untuk memberikan izin nih Papala melakukan kegiatan di MAN. Iya, Jadi pada saat itu diperbolehkan tapi baru secara lisan. Nanti berjalannya waktu, tapi dari 2008, 2009, 2010 itu sudah mulai berjalan. Oke. Tapi untuk SK belum ada nih. SK itu nanti pada saat setelah kakak sebagai ketua Papala ketiga masuk di ketua Papala keempat, itu baru mereka diakui secara SK. Seperti itu. Jadi ketua Papala pertama kan Kak Warda, kedua Kak Arif Daeng, tiga baru ya kakak sendiri tuh Kak Aji. Ya, Kak Aji. Jadi sebelum SK itu disahkan untuk Papala, kita punya kegiatan-kegiatan tuh semua swadaya. Kalau sekarang kan di Cinta Nabila orang kan ada nih dana nih, walaupun ya mungkin tidak seberapa ya, tapi kan itu cukup membantu kan. Iya, betul. Tapi kalau zamannya kakak dulu itu, Pak Guru dulu itu tidak, dananya itu dari kita punya pribadi. Macam kita
kegiatan di sekolah macam setiap hari Rabu nih. Ya betul. Kita punya minum, kita punya makan tuh swadaya sendiri. Kan ada bendahara juga kan, uang kas lah. Tapi kayak macam kegiatan penerimaan anggota baru, itu kita buat apa namanya? Bazar. Ya bazar. Jadi dananya itu dari kita sendiri seperti itu. Nanti di ketua kepala keempat baru SK-nya itu malu dibuat diakui di MAN itu baru setiap kegiatan mungkin ada dananya. Kayak gitu aja. Pak Guru, jadi sebelum SK masuk itu sudah ada penerimaan? Sudah ada, tapi kan penerimaan dulu dengan penerimaan sekarang kan beda nih. Makanya Pak Guru tadi sempat kaget kalau Cita Nabila bilang anggota baru ada sekitar 50 lebih ya. Ya 55 orang. Nah, kita dulu cari 5 orang saya itu sulit. Susahnya minta ampun karena kita harus prospek dulu kan. Ya betul. Kita harus ceritakan apa namanya, Papala ini backgroundnya seperti apa, kegiatannya apa aja, visi misinya apa gimana, seperti itu. Jadi agak sulit untuk dapat orang untuk kecantol kayak Papala nih. Karena pada saat itu di zaman-zaman itu yang paling apa ya, populer itu pramuka. Intinya kalau bukan masuk di OSIS, dia pramuka dewan. Papala ini belum ada nih. Pak Guru, Cinta juga masuk MAN ini, Cinta cuma tahu pramuka sama marching band saja. Itu yang Cinta tahu tuh drum band namanya, bukan marching band. Cinta pas masuk ini Cinta kaget, oh ada namanya siswa pecinta alam. Nah, itu yang bikin Cinta siswa pecinta alam. Emangnya kerjanya ngapain aja gitu loh. Sebenarnya itu apa ya, tugas berat juga untuk organisasi Sispala tuh. Entah itu bukan hanya di mana aja ya, di semua sekolah. Sebenarnya kalau zaman dulu namanya Papala itu masih terkenal karena kan BKSDA sering buat kegiatan gitu. Terus dulu BKSDA itu kan setiap sekolah ini ada nih Papalanya. Mereka buat yang sudah kelas 3, kelas 12, sudah alumni itu, mereka buat satu kumpulan namanya HPKS, Himpunan Papala Kota Sorong. Jadi semua apa namanya, Papala yang ada di Kota Sorong mau di kota maupun kabupaten itu masuk dalam satu himpunan itu. Jadi dulu setiap bulan tuh pasti ada kegiatan. Jadi untuk Papala zaman dulu mungkin terkenal ya. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai hilang di BKSD juga kan. Mereka punya kegiatan ke sekolah juga sudah jarang untuk mitranya kerjasamanya kepada sekolah tuh. Ya, betul, itu sudah jarang. Kalau zaman dulu BKSD selalu libatkan sekolah kayak gitu. Sekarang juga yang sama kayak yang BKSD yang meliputi semuanya itu sekber, sekretariat bersama. Nah, itu juga Pak Guru, cuman kita tuh sulit yang dapatnya namanya ikut lomba-lomba begitu loh Pak Guru. Nah, karena kita bingung siapa yang ada siapa. Itu yang maksudnya Pak Guru bilang kalau zaman dulu tuh paling banyak diadakan tuh dari itu, dari BKSDA, terus dari Gempa juga, ya kan? Tapi kalau sekarang ya itu karena yang pengadaan atau pembuat kegiatan itu tidak ada, jadi mungkin nama Papala atau Sispala ini kurang dikenal tuh di masyarakat luas begitu. Pecinta alam juga sedikit gitu di Sorong Pak Guru. Di mana? Di Sorong. Iya. Cuman 10 bisa hitung jari lah. Kayak gitu. Kalau macam Cinta Nabila bilang sejarahnya Pak Guru nih, kenapa bisa sampai ke jadi ketua Papala nih? Ya betul. Ya cerita ini panjang. Ini berkaitan dengan yang tadi Pak Guru bilang asal mulanya Papala ini ada di MAN Kota Sorong. Iya, padahal dulu kan cari anggota saya sulit sekali. Tapi kenapa Pak Guru minat di Siswala? Oke. Jadi ceritanya begini. Pak Guru tuh masuk di Papala itu dari OSIS. Dulu Pak Guru anggota OSIS. Pak Guru dari anggota OSIS bidang ekshum, ekstrakurikuler dan hubungan masyarakat. Jadi kan otomatis kita yang ngurus ini nih, ekskul yang ada di MAN, Kota Sorong. Kebetulan waktu itu Pak Guru punya ketua OSIS namanya Kakak Bisa Zulkarnain. Terus Pak Guru punya koordinator eksum pada saat itu Ansar Khalid. Ya mereka yang tunjuk Pak Guru langsung, sekalian aja itu kasih Aji saja yang jadi ketua Papala. Nah itu Pak Guru juga belum tahu ini Papala ini apa nih. Sama kayak tadi Dan Nabila bilang tuh, ini Papala ini kegiatannya apa. Nah nanti Pak Guru observasi di situ, kegiatannya seperti ini. Cuman pada saat itu Pak Guru ikut maju jadi kandidat untuk jadi ketua Papala. Kayak apa ya? Banyak juga ada, waktu itu ada berapa lawan gitu, ada 3 kayaknya, ada 2. Salah satunya Kak Sarani, pernah dengar namanya? Kak Sarani? Kak Sarani belum. Iya. Itu juga termasuk senior dari Papala juga. Itu angkatannya di Pak Guru, angkatannya Pak Guru. Nah itu
bisa dibilang lawan beratnya inilah Pak Guru lah. Cuman pada saat itu teman-teman percayakan di Pak Guru. Tapi waktu kegiatan kita punya anggota masih ada sekitaran 15 atau 20 aja. Itu dari semua angkatan. Gitu. Cuman Iya. 11 sampai Ah, ah. 20. Itu Nah, kan masuk banyak sih Pak Guru. tapi itu sudah dengan angkatan semua, tidak dengan pengurus, dengan anggota semua sudah totalnya. Oh, Kalau Cinta Nabila kan apa namanya Ada pengurusnya pengurusnya, ada 30, itunya beda-beda. Jadi kalau Pak Guru itu sudah digabung semua, pengurus sama anggota itu sudah sekitaran segitu. Nah, mulai menjabat baru kita mulai promosi-promosikan itu kepala di siswa-siswa yang baru kayak gitu. Nah, kita berjalan dulu kita punya program itu 1 bulan pasti harus ada hacking. Hackingnya di Kaliampat. Nah, kita punya rute itu naik dari Vihara, terus sampai ke Kaliampat, nanti keluar dari Waterpom toh. Oh, yang di Waterpom HBM dalam tuh. Oh iya, Nah, itu. Pak Guru. Kegiatan-kegiatannya. Terus kita juga mungkin kegiatan hampir sama sih kayak Cinta Nabila orang. Seperti itu aja. Kayak gitu. Pak Guru sama kayak Cinta 11-12. Ah, Jadi tuh Cinta masuk Sispala ini karena ikutan teman. Cinta tuh karena notabene-nya anak pondok. iya iya iya. Nah, di pondok itu nggak ada yang namanya ekstrakurikuler. Jadi pas masuk MAN ini baru tahu apa itu sih ekstrakurikuler. Oke. Nah, Terkait sorry tuh. sama itu, Pak Guru mau tanya, kenapa Cinta Nabila ini kan walaupun karena teman nih, tapi kan pasti ada alasan tertentu nih, kenapa bisa masuk atau tertarik di Sispala? Jadi Cinta tuh bukan cuma di Sispala, saya yang Cinta ikut Pak Guru. Apa aja? Semuanya. Cinta ikut Sispala, Cinta ikut nursing band, Cinta ikut seni islami, Elis, Pramuka. Ya, sampai sekarang Pramuka masih aktif? Enggak. Ya karena mungkin beban ini ya, ketua Sispala mungkin ya. Iya Pak Guru, tapi Cinta ini seleksi. Oh gitu. Semisal Cinta minat bakatnya nggak ada di Pramuka, sudah Cinta nggak ikut Pramuka, Cinta keluar. Kalau Cinta punya minat bakat tidak ada di Elis, Cinta keluar. Seni islami pun sama. Ya. Yang Cinta bertahan saat itu pas kelas 11 cuman Sispala sama Mersing Band. Jadi nanti teknisnya ke depannya nih, untuk Sispala, kegiatan-kegiatan ke depannya apa aja nih yang mau dilakukan? Kegiatan-kegiatan ke depannya kita Sispala Stargazer ini punya program turun-temurun. Enggak turun-temurun sih Pak Guru, cuman dari angkatan sebelumnya. Seperti operasi semut, sama Jumat Bersih. Operasi semut ini kita adakan untuk seluruh siswa-siswi MAN Kota Sorong di hari Sabtu setelah pulang sekolah. Jadi kita di pagar itu kita siapkan tempat sampah, mereka nggak boleh keluar pagar sebelum mereka buang sampah. Oke, baik. Nah seperti itu. Itu tujuannya untuk supaya mereka punya rasa peduli terhadap mereka punya lingkungan sendiri. Sama Jumat Bersih. Jumat Bersih ini kita tidak khususkan, tidak wajibkan untuk anggota. Jadi ini khusus pengurus saja. Kalau anggota mau bantu-bantu silahkan. Gitu. Jumat Bersih setiap pulang sekolah. Cuman saat ini kan ada program pemerintah atau Pak Guru yang setiap hari Jumat harus ini kerja bakti dan lain-lain. Jadi kalau kita mau pulang sekolah ini sekolah sudah bersih, kita mau bersihkan apa? Jadi ya kita off sementara untuk Jumat Bersih. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya. Iya Pak Guru. Jadi nanti untuk pergantian pengurus ini kira-kira kapan? Pergantian pengurus enggak semester depan? Ya Desember mungkin Pak Guru. Bulan-bulan Desember ya? Iya. Kita juga tergantung dari OSIS, kan mewadahi minat bakat siswa dan lain-lain. Masuk di Exum itu ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Cinta Nabila sebagai Ketua Sispala MAN Kota Sorong, Stargazer ya. Sudah datang ke ruang BK dan mau cerita sedikit tentang apa itu Sispala, apa terus kinerja Sispala seperti apa, visi-misinya seperti apa gitu ya. Semoga yang nonton ini bisa lebih tahu lagi tentang Sispala yang ada di MAN Kota Sorong. Betul. Oke, Cinta Nabila, terima kasih dan semoga sukses.